Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan bahasan soal dari slide pertemuan ke-11 mengenai integral lipat ya. Khususnya di sini latihan halaman 16. Oke, kita bahas satu persatu. Yang baik, di sini diminta menyatakan integral berikut sebagai bentuk integral lain dengan cara mereverse. Bagian A, double integral f(x(y) dx ya. Di sini dinyatakan sebagai bentuk tipe 1 ya. Dimana y di sini dibatasi oleh batas bawahnya y sama dengan 0 berupa garis lurus ya. Kemudian batas atasnya y sama dengan akar x, yaitu seperti ini kira-kira ya. Gini, kemudian x-nya 0 sampai 2. Oke, kira-kira gambarnya begini ya. Tadi batas bawahnya ya sama dengan 0 sampai akar x, kemudian x-nya 0 sampai 2. Nah, kalau kita reverse, kita rubah urutannya, fx ini diintegralkan terhadap x dulu, maka kita lihat batas kirinya. Tadi kan y sama dengan akar x ya, jadi sama saja dengan x sama dengan y kuadrat, sehingga batas kirinya y kuadrat sampai batas kanannya x sama dengan 2. Sedangkan batas y nya kita lihat angka paling bawah di sini 0 sampai ini tadi kan fungsi akar y sama dengan akar x ya, karena di sini x nya sama dengan 2, maka batas atasnya akar 2. Berikutnya bagian B, double integral f(x(y) dx dy ya. Di sini batas x-nya 2y sampai 8. Jadi x sama dengan 2y berupa garis seperti ini ya. Atau y sama dengan x per 2 kan ya. Jadi garis miring seperti itu. Kemudian batas kanannya x sama dengan 8. Sedangkan y-nya 0 sampai 4. Jadi kira-kira gambarnya begini. Ya. Jadi tadi kan batas kiri ini y sama dengan 2x ya. X sama dengan 2y. Kan itu ya. Atau kalau kita rubah urutannya, fx-nya diintegralkan terhadap y dulu, maka batas bawahnya y sama dengan 0. Sampai batas atasnya y sama dengan x per 2. Kemudian batas x-nya tinggal kita lihat paling kiri angka 0 dan paling kanan angka 8. Berikutnya bagian C. Tadi soalnya seperti ini, double integral fx(y) dx dy. Dengan batas x-nya, batas kirinya x sama dengan 1 sampai e pangkat y ya. E pangkat y ini bisa sama dengan y sama dengan ln x begitu ya. Oke, jadi x sama dengan 1 sampai y sama dengan ln x begitu, sedangkan y nya 0 sampai 2. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Tadi x sama dengan 1 sampai e pangkat y kan gitu ya, atau y sama dengan ln x ya. Sehingga kalau kita rubah urutannya, fx diintegralkan terhadap y dulu, maka x sama dengan e pangkat y tadi sama dengan y sama dengan ln x kan gitu ya. Jadi dia sebagai batas bawahnya y. Batas atasnya y sama dengan 2. Sedangkan batas x-nya kita lihat paling kiri di sini x sama dengan 1 sampai ya, ini kan tadi e pangkat y ya. Nah, sehingga untuk y sama dengan 2, nah, maka batas kanannya x di sini e kuadrat. Oke, berikutnya kita lanjutkan bagian D, double integral fx(y) dx dengan batas y-nya, batas bawah y sama dengan 0, batas atas y sama dengan ln x. Sedangkan batas x-nya dari 1 sampai e. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Tadi y sama dengan 0 sampai y sama dengan ln x. Ya, dengan
batas X-nya tadi 0 sampai 1 sampai E. 1 sampai E. Nah, kalau kita reverse, maka fx-y di sini diintegralkan terhadap X dulu. Dengan batas kirinya di sini, tadi kan Y sama dengan ln X. Ya. Jadi, bisa juga dituliskan X sama dengan E pangkat Y. Nah, jadi ini batas kirinya X, batas kanannya X, di sini E. Kemudian, untuk batas Y-nya, paling bawah di sini 0 sampai 1. Nah, oke, berikutnya bagian E, double integral fxy dx dy. Dengan batas x-nya di sini arkes sinus y. X sama dengan arkes sinus y itu sebagai batas kiri. Sama artinya dengan y sama dengan sinus x. Gitu ya. Kemudian batas kanannya pi per 2. Batas y-nya 0 sampai 1. Ya. Oke, jadi ini tadi kan batas kirinya itu sin sampai pi per 2. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya, bagian E. Nah, jadi batas kirinya tadi kan Y sama dengan sin X ya. Nah, kemudian batas kanannya tadi kan pi per 2 ya. Pi per 2 itu kan ya kira-kira 3,14 bagi 2. Jadi 1,57 sekitar di sini. Oke, kemudian tadi kan batas y-nya 0 sampai 1. Nah, kita reverse, maka fx di sini diintegralkan terhadap y dulu dengan batas bawahnya y sama dengan 0 sampai batas atasnya yaitu ini y sama dengan sin x. Kemudian batas x-nya 0 sampai pi per 2. Kita lanjutkan yang F, double integral fxy dx dy dengan batas x-nya, batas kirinya x sama dengan y kuadrat sampai batas kanannya x sama dengan akar x. Ya. Kemudian ini x sama dengan y kuadrat itu kan seperti ini ya. Sedangkan akar y itu x sama dengan akar y itu bisa dituliskan sama dengan x kuadrat, yaitu begini. Nah, sedangkan y-nya 0 sampai 1. Jadi kira-kira gambarnya begini ya. Tadi batas kirinya x kan yang ini ya. Y kuadrat. Y kuadrat sampai akar y. Nah, batas y-nya 0 sampai 1. Nah, kemudian kita reverse, fx ini diintegralkan terhadap y dulu, sehingga batas y-nya, batas bawahnya yang ini, y sama dengan x kuadrat, batas atasnya y sama dengan akar x, dengan batas x paling kiri 0, paling kanan 1. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat.